Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Maha suci Allah dengan segala kemuliaannya, dan kita hambanya selalu berusaha untuk taat atas perintahnya. Termasuk diantaranya adalah membersihkan harta kita, berbagi dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Al-Quran Surah Al-Isra. Ya, tadi kita sudah sempat membahas ayat ke-28 sampai 29, dan selanjutnya ayat ke-30 akan dibahas oleh guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Muhammad Syahab. Silakan Habib, fadhal. Bu, kita sampai bahasan ayat surah Al-Isra ayat ke-30. Yang Allah Subhanahu wa taala di sini kita diajarkan untuk bertawakal. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ojo wedi. Ya. Bahasa Inggris. Ya. Ojo wedi. Ojo wedi. Ojo wedi. Allah katakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiram basira. Artinya inna rabbaka. Kalau sedikit kita artikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa. Jadi enggak usah khawatir. Lima yasha wa yaqdir. Allah itu punya hak. Allah itu yang berkuasa, yang melapangkan rezeki seseorang atau menyempitkan rezeki seseorang. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir, ibu misalnya kita mau sedekah takut miskin, jangan. Allah yang meluaskan, Allah yang melapangkan, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai innahu kana bi ibadihi khabiram, karena Allah itu maha tahu, maha meneliti. Jadi tidak usah takut miskin, tidak usah takut kaya. Ada yang takut kaya? Ya, nggak ada. Artinya apa yang kita berikan sampai ada kalimat yang mengatakan anfik ma fil jab ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan, infakkan hartamu ma fil jab, yang ada di kantong kita. Maksudnya ada uang sama kita, ada uang sama kita, itu kita infakkan, kita sedekahkan, ya'tika ma fil ghaib. Maka Allah akan ganti sesuatu yang memang di luar kita punya nalar, akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sudah takut duluan, nih kalau ngasih nanti miskin, nih kalau ngasih nanti harta kita berkurang, nih kalau ngasih memang kan kadang-kadang subhanallah bu, misalnya ada rekening nih, ada rekening misalnya ada 5 juta, kita mau infakkan 100.000 misalnya, wah berkurang jadi 4.900.000. Jadi godaan syaitan. Jadi nggak perlu. Saya mau tanya sama ibu, bu, Pak, misal kita hitung nih pengeluaran kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30, listrik, urusan anak, jajan, pokoknya macam-macam lah. Keluarlah angka, kita hitung nih, tapi belum tanggal 31-nya belum sampai, baru ngitung tanggal 1. Kira-kira dengan penghasilan kita tanggal 31-nya itu kecukupi atau tidak? Kalau kita hitung, cukup atau tidak? Kalau kita hitung Pak, cukup atau tidak? Tapi setiap bulan lewat gak? Kebayar gak? Nah itu. Jadi kita ini memang sudah, Allah tuh lima yasha wa yaqdir. Allah itu sayang sama hambanya, nggak mungkin semut aja kita tahu, semut yang berjalan, yang merayap, rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Jadi rezeki yang halal, makanya dunia ini, Bu,
Pak, ij'alid dunya majlisaini. Makanya jadikan dunia ini buat kita tempat duduk kita 2 kelompok saja, nggak usah jauh. Kelompok yang pertama adalah thalabul ilmi. Kelompok yang pertama adalah menuntut ilmu. Kelompok yang kedua thalabul halal. Kelompok yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal ini akan membawa kita kemana? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita dianjurkan untuk sedekah-sedekah. Nggak usah takut kita bersedekah. Ada lagi yang repot begini, oh sudahlah, udah nggak mau sedekah, komen. Tuh orang sekarang tuh. Oh iya. Orang sekarang udah nggak mau sedekah, komennya banyak. Misal kita lihat orang yang posting, orang yang lagi sedekah, orang yang lagi berbagi, misal di posting, komen gak kita? Apa itu orang sedekah di posting-posting? Ya, dia sedekah atau enggak? Nah itu masalahnya. Ini orang yang kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, boleh nggak kita bersedekah, kita posting? Boleh atau tidak? Posting, kita hadir majelis ta'lim, boleh nggak diposting? Berbagi kebaikan, kenapa? Orang berbagi kemaksiatan aja nggak malu, apalagi berbagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berbagi ketaatan kita malu? Artinya menganjurkan. Kalau Imam Ghazali bilang kita mau sedekah, Bu, Pak, kita mau sedekah, masih punya sifat sombong. Kan ada orang begini, oh saya nggak mau sedekah dulu, kenapa? Masih ada riaknya. Tuh orang pelit tuh, orang pelit tuh. Orang pelit tuh yang nggak yakin dengan ilmunya Allah. Allah meluaskan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau sedekah nih, kita mau sedekah, masih punya sifat riak. Dia bilang apa? Oh sudahlah, saya nggak mau sedekah dulu. Kenapa? Masih ada riaknya. Ini, ya itu. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita sedekah masih punya sifat riak, teruskan sedekahnya atau stop? Teruskan sedekahnya, stop. Teruskan sedekahnya. Insya Allah dari sebab sedekah tersebut Allah jadikan taufik hidayah menghilangkan rasa riak kita ketika kita bersedekah. Jadi intinya jangan pernah khawatir atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Habib. Bu, kalau judi, pernah dengar orang miskin karena judi? Banyak. Pernah nggak dengar orang miskin karena sedekah? Jadi jangan males untuk sedekah. Sedekah, nggak ada orang miskin karena sedekah ya Beb ya? Betul. Benar, berarti janji Allah tadi, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang menyempitkan, Allah meluaskan rezeki seseorang. Baik. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya? Angkat tangannya. Iya, banyak banget. Ibu dah, selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Meni dari Majelis Taklim Istiqomah Wijaya Kusumaraya. Masya Allah. Habib, saya mau bertanya. Siap, Ibu. Kenapa ada orang kaya raya makin jauh dari Allah? Padahal katanya rezeki itu rahmat. Terima kasih jawabannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nih bagus pertanyaannya, dapat hadiah umroh. Wah, luar biasa, amin. Brosurnya. Okay. Brosur, mulai dari brosur dulu ya Beb. Ya. Artinya begini, ada 2 orang dalam hadis Tanghihul Qaul. Ya, dalam hadis Tanghihul Qaul itu ada 2 orang bertanya, ada 2 orang berdoa. Yang satu kaya, rajin maksiat. Yang satu miskin tapi taat. Ketika orang yang miskin ini berdoa kepada Allah, maka malaikat lapor kepada Allah. Ingetin, Allah nggak butuh laporan malaikat. Allah tahu kita berdoa, Allah tahu apa yang dikatakan malaikat. Ini hadis jadi cerita supaya apa, kita yang jahil ini paham. Paham Ibu ya?
Malaikat karena tidak mengetahui ilmu Allah, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, abdukal fakir. Ini hambamu yang fakir, hambamu yang miskin berdoa. Minta tambahan rezeki, dia orang yang taat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan kabulkan dulu doanya. Maka bertanya nih malaikat, kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku senang, aku rindu, masih nikmat dengar suara rengekannya berdoa menangis kepada aku ketika sholat. Jadi kalau doa kita belum dijawab, itu bukan berarti Allah benci, tapi Allah senang dengar suara kita. Yang kedua, kaya, rajin maksiat, berdoa. Malaikat lapor juga kepada Allah. Kata Allah, wahai malaikat, cepat kasih. Aku enek dengar suaranya. Artinya istidraj. Jadi hati-hati kalau kita banyak rezeki terus tapi tetap ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu istidraj. Kita yang paham aib kita. Jadi harus berhati-hati. Paham Ibu ya? Memang rezeki itu rahmat, tapi kan itu juga ujian dari Allah. Rezeki yang Allah berikan buat kita banyak tambah taat atau tambah maksiat. Kalau tambah maksiat itu istidraj, seperti itu. Terima kasih banyak Habib. Bu, Pak, udah dijelasin sama Habib, jelas ya semuanya ya. Jadi kalau kembali lagi ke ayat 30 ini, Allah memantapkan kita, meyakinkan kita bahwa Allah yang lapangin rezeki ya. Jadi Allah udah janji gak bakal ingkar janjinya. Kalau kita bersedekah mau bantu saudara-saudara kita, insya Allah rezeki Allah kasih luas, dilapangin Allah. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang cemas takut miskin karena anaknya banyak. Dia takut, bahkan di zaman jahiliyah mungkin ada yang sampai membunuh anaknya karena kekhawatirannya dia akan kemiskinan. Bagaimana Islam menyikapi ini? Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.